Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perlin Buang Manalo, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukriyah yang telah membimbing kami belajar ilmu struktur hewan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Sistem respirasi pada manusia. Pernapasan merupakan proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah kita. Proses pernapasan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama proses inspirasi dan yang kedua proses ekspirasi. Proses inspirasi merupakan proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem proses ekspirasi. Proses ekspirasi merupakan proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung kita. Mekanisme pernapasan yaitu terjadi pada saat sadar dan tidak sadar, kemudian inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya ialah yang pertama pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut. Adapun mekanisme inspirasinya yaitu pemasukan udara ke dalam paru-paru, diantaranya otot-otot interkostal berkontraksi sehingga mengakibatkan tulang rusuk terangkat. Selanjutnya kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma sehingga mengakibat kontraksi kedua otot ini rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi yaitu pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Di antaranya otot-otot interkostal berelaksasi. Akibatnya tulang rusuk turun. Relasi otot interkostal diikuti oleh berhasilnya otot diafragma sehingga mengakibatkan relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil ini menyebabkan tekanan udara yang di paru-paru menjadi membesar sehingga mengakibatkan udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Adapun alat respirasi pada manusia, yang pertama itu hidung. Hidung terdapat saraf pencium atau pembau yang terdiri dari dua lubang, kanan dan kiri, yang dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut, dan fungsi rongga hidung yaitu menghangatkan atau melembabkan dan menyaring udara. Rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang gunanya itu untuk menyaring udara yang masuk untuk mengeluarkan partikel-partikel yang ada di dalamnya. Yang kedua itu naring, pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot untuk menutupi glotis, yaitu lubang celah yang menghubungkan faring trakea. Kemudian terdapat selaput suara bergetar jika ada yang dilalui udara maupun berbicara. Memiliki katup epiglotis yang selalu terbuka, menutupi jika makanan yang masuk ke rongkongan. Alat respirasi yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Tersusun dari sisi tulang rawan dan terletak di depan kerongkongan. Trakea berbentuk pipa, bagian dalamnya licin, dilapisi oleh selaput lendir dan memiliki sel epitel silindris bersedia yang berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Adapun alat respirasi selanjutnya yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus memiliki bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru.
Bronkus juga terdapat di paru-paru bagian kanan dan kiri. Bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan memiliki dinding yang tersusun dari otot halus. Cabang bronkus yaitu bronkiolus, yaitu tipis dan tidak bertulang rawan. Adapun alat respirasi pada manusia yang terakhir yaitu pulpo atau paru-paru. Bagian paru-paru manusia yaitu ada laring, trakea, laringus, dan bronkiolus. Pulpo atau paru-paru itu diselubungi oleh selaput elastis yaitu pleura. Letaknya di dalam rongga dada di atas diafragma, sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Terdapat bronkus dan bronkiolus yaitu alveolus. Sistem respirasi juga memiliki kelainan dan penyakit yang apabila kita tidak menjaga kesehatan kita sendiri, maka sistem respirasi kita akan terganggu. Adapun beberapa kelainan dan penyakit yang dimiliki oleh sistem respirasi, yang pertama itu penyakit influenza. Penyakit influenza yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, tenggorokan gatal. Penyakit yang selanjutnya ialah penyakit asma. Asma biasanya ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus yang menyebabkan kesukaran pada saat kita bernapas. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus atau disebut juga dengan asma bronkalik terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan faktor psikis ataupun penyakit neuro. Adapun penyakit lain yang menyerang sistem respirasi pada manusia yaitu penyakit faringitis. Penyakit faringitis merupakan peradangan pada paru sehingga timbul rasa nyeri pada waktu kita menelan makanan ataupun kerongkongan kita terasa kering. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan juga dapat disebabkan terlalu banyaknya kita merokok atau menghisap rokok bagi untuk laki-laki. Bakteri ini biasanya menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Nah, itu adalah beberapa penyakit atau kelainan pada sistem respirasi pada manusia. Sebenarnya masih banyak lagi penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem respirasi pada manusia. Namun hanya beberapa saja yang saya sebutkan dan saya jelaskan karena kebanyakan penyakit itu yang dialami kebanyakan orang. Penyakit ini akan datang pada diri kita apabila kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita dan tidak menjaga lingkungan kebersihan kita, maka salah satu penyakit ini akan datang pada diri kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan selalu menjaga kesehatan kebersihan lingkungan kita agar kita selalu hidup sehat dan menjalankan aktivitas sebagaimana menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat. Baik, itu adalah video penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat. Saya Fedrin Buang Panalu, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.